Halo, kerabat Andalas TV. Berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya, seorang akademisi dan praktisi dari Universitas Andalas. Oke Bang, kali ini kita akan pengen mengupas atau pengen mengetahui tentang konsep ekonomi Bung Hatta itu kan. Ya. Tapi pertanyaan mendasarnya itu kenapa? Atau bagaimana ide dari Bung Hatta itu muncul ekonomi yang digagas oleh Bung Hatta itu kenapa? Dilatari apa itu? Ya. Oke. Bismillah. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep ekonomi Bung Hatta, kita harus memahami konteks. Konteks bahwa Bung Hatta hidup pada era penjajahan Belanda. Iya. Ketika bicara tentang ekonomi, maka yang kita bayangkan pada waktu itu adalah ekonomi dikuasai oleh bangsa penjajah. Iya. Yang mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi adalah pemerintahan penjajah atau perusahaan-perusahaan yang diberikan akses oleh pemerintahan penjajahan Belanda. Perusahaan itu perusahaan Belanda juga atau perusahaan boleh pribumi? Jadi perusahaan Belanda, boleh jadi sebagian perusahaan bangsawan, milik bangsawan, atau pengusaha-pengusaha non-pribumi. Ya, itu konteksnya. Itu konteksnya. Berarti pada waktu itu posisi rakyat sebagai apa? Rakyat pada waktu itu adalah sebagai kelompok, kalau boleh kita berikan level, mereka adalah kelompok warga negara kelas 3. Yang kelas 1 adalah bangsa Eropa, yang kelas 2 adalah bangsawan. Itu lapisan para pengusaha, mungkin bangsa asing lainnya. Kemudian lapisan terakhir adalah rakyat. Nah, itu kondisi. Jadi masyarakat berada dalam kondisi yang sangat lemah, tidak memiliki kekuatan. Nah, itu konteks yang kita bisa bayangkan tentang situasi lahirnya gagasan Bung Hatta. Maka Bung Hatta berpikir pada waktu itu, masyarakat lemah dalam ekonomi. Karena itu masyarakat harus bersatu untuk dapat hidup. Dengan cara apa? Masyarakat yang di sektor pertanian harus bertolong-tolongan dengan masyarakat yang ada pada sektor distribusi. Dalam kondisi yang ada pada waktu itu, para produsen yaitu masyarakat menjual mungkin kepada pengumpul atau kepada tengkulak, lalu tengkulak menjual ke pedagang besar menjual ke konsumen. Maka keuntungan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perantara. Maka oleh Bung Hatta, oleh Bung Hatta dikatakan, kalau seperti itu, maka ini adalah ekonomi berbiaya tinggi. Karena perusahaan-perusahaan perantara itu, yaitu yang mendapatkan fasilitas dari pemerintahan penjajahan, tentu mengambil keuntungan, maka rakyat mendapatkan nilai tukar yang sangat rendah. Upah petani sangat murah, harga jual produk petani sangat murah. Maka kata Bung Hatta, bersatulah rakyat yang berada di produksi dan yang ada di pemasaran, yang punya toko, warung, kedai. Sehingga hilanglah orang antara ini. Kalau orang yang ada di antara ini nanti sudah sudah terhubung antara produsen dengan pengecer, yang ini nanti digeser ke sektor produksi. Maka sektor produksi nanti masyarakat akan mendapatkan upah yang jauh lebih baik. Ekonomi dikuasai secara bersama, lalu keuntungan dinikmati secara bersama dan terdistribusi dengan baik sampai ke semua yang terlibat. Itu konsep semua yang terlibat ya. Tapi saat itu terrealisasi atau ada bentuk yang pas diterapkan saat itu? Mungkin itulah barangkali di antara bentuknya itu Syarikat Dagang Islam. Kan dalam rangka mengumpulkan para pengusaha, para pedagang. Lahirlah SDI kan, Syarikat Dagang Islam. Jadi ada waktu itu sebenarnya contoh. Walaupun tidak masif ya, maklumlah kalau di zaman penjajahan kan segala regulasi memihak kepada yang membuat aturan atau penjajahan. Tapi secara ide atau gagasan itu sudah tersampaikan ke banyak orang ya. Bung Hatta berjuang untuk menyampaikan itu. Bung Hatta berjuang untuk menyampaikan itu. Ya, betul.
Kalau koperasi bagian dari itu atau bagaimana, Bang? Wujud ketika itu yang terbayang oleh Bung Hatta adalah koperasi. Jadi kelembagaan yang akan menghimpun orang-orang itu adalah wujudnya koperasi. Jadi di dalam koperasi itu keanggotaannya ada di sektor produksi, kemudian ada di sektor pemrosesan, ada di sektor pemasaran. Sehingga perusahaan perantara itu pada akhirnya sudah menjadi afiliasi di dalam kelembagaan koperasi ini. Dengan itu keuntungan nanti ke koperasi, dari koperasi didistribusi ke masyarakat. Ke masyarakat ya. Tapi dari segi produksi, Bang, apakah saat itu masyarakat kita memang memiliki lahan-lahan yang memadai untuk itu, untuk melakukan produksi yang mungkin mensejahterakannya? Kalau kita bicara skala pertanian industri yang memiliki tentu perkebunan, balik lagi penjajah. Balik lagi penjajah. Ada teh, ada tebu, ada kopi, itu kan milik daripada penjajah. Masyarakat paling lahan sawah, jagung, singkong gitu kan. Jadi yang diusulkan waktu itu memang bagaimana masyarakat itu bersatu membuat sebuah produk menghimpun kekuatan bersama. Menghimpun kekuatan bersama sehingga apapun yang dibuat nanti mulai dari produsennya adalah tergabung di dalam wadah kelembagaan itu, yang mengolahnya juga wadah yang sama, nanti yang menjual juga wadah yang sama. Jadi terhubung nanti antara mulai dari produksi, mulai dari awal ya, kemudian pemrosesan sampai ke pasar. Dan itu pasarnya juga adalah anggota dari pasarnya adalah masyarakat kita. Pasarnya juga harus bersatu berarti, Pak. Ya. Jangan beli dari luar berarti. Nah, jadi kalau dibarankan seperti lidi ya, lidi yang terserak-serak itu mudah dipatahkan, tak punya daya upaya. Tapi kalau dia sudah dikumpul dan diikat, maka dia menjadi sapu, dapat digunakan untuk banyak keperluan. Pengikat ini adalah kelembagaan itu. Yang dalam konteks itu disebut koperasi. Nah, tapi penerjemahan bentuk koperasi kan tidak meluas. Ada beberapa yang sukses waktu itu. Sepengetahuan Abang, sejauh mana atau apa saja yang mencapai kesuksesan menyangkut ide dan gagasan dari Bung Hatta ini? Di antaranya di Minangkabau dahulu, mereka berhimpun para pengusaha itu dalam bentuk koperasi, mereka mendirikan bank. Namanya Bank Nasional. Bank Nasional itu sangat sehat, akan tetapi kecil. Ketika ada perubahan peraturan, dia dipaksa untuk melebur ke bank yang lebih besar. Oh begitu ya. Sehingga Bank Nasional yang sehat itu akhirnya hilang. Itu adalah modelnya sebenarnya mirip dengan yang disampaikan oleh Bung Hatta. Tidak ada kepemilikan mayoritas di Bank Nasional itu. Semua sama ya? Mungkin tidak semuanya sama, tetapi berimbang. Ya. Berimbang dan tergantung kemampuan masing-masing anggotanya ya. Betul. Oke Bang, gagasannya kan udah bagus itu kan, dan implementasinya mungkin seperti Abang sampaikan tadi terkadang berbenturan dengan regulasi kan. Misalnya Bank Nasional berbenturan dengan regulasi. Kalau untuk kondisi kekinian, sejauh mana ide atau gagasan pemberdayaan ekonomi Bung Hatta ini yang ada saat ini? Ini menarik nih. Jadi kalau bicara pemikiran Bung Hatta kan dalam konteksnya. Konteksnya waktu itu penjajahan. Kemudian di awal-awal kemerdekaan. Lalu sekarang bagaimana? Kalau membaca dari data yang kita punya sekarang, rasanya keadaannya mirip-mirip dengan zaman penjajahan. Di mana tetap saja segelintir orang menguasai sumber-sumber ekonomi. Segelintir orang itu menguasai tanah yang sangat luas. Kan mirip saja dengan zaman dahulu kalau gitu. Contoh yang lain, 1% penduduk terkaya di Indonesia, 1% ya, itu menguasai hampir 50% kekayaan nasional. 1% penduduk terkaya itu menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Berarti hanya segelintir orang yang menikmati ekonomi di Indonesia ini. Lalu yang 100 juta lainnya itu mirip-mirip dengan kondisi zaman lalu. Jadi kalau kita kumpulkan 10 orang terkaya di Indonesia, diadu kekayaannya
dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia, barangkali lebih kaya orang yang 10 itu. Yang 10 itu. Apakah karena dia memiliki modal yang kuat atau kenapa? Atau memang diuntungkan dari segi kebijakan? Ada beberapa faktor kemungkinan. Yang pertama adalah model ekonomi kapitalistik yang kita adopsi. Model sistem ekonomi di masyarakat yang berkembang. Sekarang itu kan seperti liberal, hukum pasar bebas. Kalau hukum pasar bebas itu kan mirip-mirip dengan hukum rimba. Hukum rimba, ya kan? Iya. Dalam pasar bebas yang kuat bertarung, dia akan menang. Di rimba juga begitu. Singa jadi raja. Kenapa? Dia yang besar, dia punya cakar dan gigi dan taring yang kuat. Maka pasar bebas kalau tanpa didukung oleh regulasi, dia adalah ibaratkan hukum rimba. Nah, kelemahan kita kan, walaupun katanya ada regulasi kan, kelihatannya di kita kadang-kadang kan regulasi selalu tertinggal dari perkembangan cara orang berbisnis. Itu masalahnya. Bukan berarti tidak ada regulasi, cuman cara berbisnis ini kan makin lama makin canggih. Regulasi selalu tertinggal. Contoh, Indonesia ini kan negara agraris. Akan tetapi kita adalah salah satu negara pengimpor pangan terbesar. 95% bawang putih di Indonesia yang kita konsumsi, yang ada di dapur ibu-ibu itu, kemungkinan itu dari Cina. Iya, betul. Ya, bawang putih ya. 95%. Kita impor bawang putih bahkan sampai 500.000 ton. Berarti 500 juta kilogram. Harganya di daerah sumber itu sekitar 5.000 per kilo. Nanti dibawa ke Indonesia tambah ongkos tambah ongkos 7.000 per kilo. Modal sampai di pelabuhan itu 12.000 per kilo. Jual ke pedagang besar menjadi 25.000 per kilo. Per kilogramnya dapat untung atau selisih harga itu 12.000 rupiah. 12.000 rupiah dikali 500 juta kilogram itu 6 triliun. Wow. 6 triliun itu siapa yang menikmati? Tentu kembali kepada segelintir orang yang mendapatkan fasilitas kuota impor. Segelintir orang yang dapat jatah itu. Contoh yang lain, garam. Tapi kalau untuk bawang putih, Bang, kan memang sulit untuk diwujudkan di Indonesia lah gitu kan. Kalau kita katakan sulit, jadi sulit ya. Jadi sulit ya. Sudah didoktrin dulu sulit ya. Seluas ini di Indonesia masa tidak ada lahan yang bisa bawang putih. Kemarin saya bincang-bincang juga dengan salah seorang pakar pertanian dari UNAN. Dia bilang memang dari segi kualitas bawang putih kita itu memang kecil-kecil, siungnya, umbinya besar. Saya mau bertanya, untuk apa ada profesor pertanian kalau nggak bisa memecahkan masalah itu? Cari dong. Cari dong. Ketika Cina sudah bisa mencari dan menghasilkan varietas padi yang tingginya 1,7 meter sampai 2 meter, padi loh. Dengan produktivitas lahan per hektarnya tinggi. Masa puluhan tahun fakultas pertanian ada di Indonesia nggak ada yang mikirkan bawang? Sudah ada, Bang. Tapi cuma umbinya aja yang besar, siungnya kecil-kecil katanya. Terus berhenti sampai di situ? Mungkin masih ada upaya sekarang. Jadi maksud saya begini, dari seluruh lahan yang ada itu saya yakin ada yang bisa ditanam. Ada yang bisa dikelola. Kalaupun tidak bisa memenuhi, ya jangan sampai 95% impor lah. Itu keterlaluan kita negara. Keterlaluan ya. Jadi memang yang dibutuhkan keseriusan di situ ya. Keseriusan, kemudian terlibat semua pihak untuk memikirkannya. Ada contoh lain yang Bang sampaikan tadi? Contoh lain ini. Garam rasanya apa? Garam ya. Rasa garam apa? Asin lah. Asin itu kalau 1 sendok. Kalau 1 kapal manis. Kalau 1 kapal manis. Oh iya. Kalau 1 kapal manis ya. Kenapa manis 1 kapal? Karena garam itu di daerah sumbernya di Australia itu harganya 300.000 per ton. 300.000 per ton? Ya. Nanti ongkos ditambah insuran sampai di Jakarta sekitar 500.000 per ton. 500.000. Taruhlah nanti ikut biaya-biaya 600.000 per ton. Berarti per kilonya 600 rupiah. Dijual pedagang besar 4.600 sampai 5.000. Berarti untung per kilonya 4.000 rupiah per kilogram. Setiap tahun kita impor sampai dengan 3 juta ton. Itu 3 miliar kilogram. Kalau selisih harga adalah 4.000 kali 3 miliar, maka keuntungannya adalah 12 triliun. Manis tidak?
Oh, manis. Manis sekali. Pertanyaan, siapa yang nikmati 12 triliun? Kita cari nanti. Nah, poinnya adalah segelintir orang ya? yang memiliki modal untuk bisa impor atau mendapatkan akses, mendapatkan kuota. Kan kalau kita impor sendiri nggak bisa, mesti minta kuota. Maka yang memiliki kemampuan itu hanya orang kaya. Maka model ekonomi yang kita jalankan pada hari ini memperkaya orang kaya. Maka wajar 1% penduduk terkaya itu kekayaannya itu mencapai hampir 50% total kekayaan Indonesia. Wajar karena modelnya seperti itu. Dan uang dari impor itu manis. Kalau orang itu disuruh berbisnis bawang, buka lahan, siapkan bibit, lalu ditanam, dibesarkan, diberi pupuk, berapa bulan baru panen? Dalam setahun balik uang nggak? Belum tentu. Tapi kalau impor, beli sekarang, barang datang 2 bulan lagi, dalam sebulan habis, 3 bulan balik dengan keuntungan berlipat-lipat. Itu akibatnya apa? Kita tidak menjadi petani dan berusaha pertanian bukan merupakan pilihan bagi pemilik modal besar. Kalau pemilik modal besar tidak mau menggarap pertanian skala besar, maka pada akhirnya jadilah seperti ini. Kita negara agraris tapi pengimpor produk pangan salah satu yang terbesar. Jagung juga begitu. Kita bangga produk kita ada tempe dan kedelai. Tahu tidak? Kedelainya dari mana? Impor juga kan? Impor juga. Jagung juga. Jagung impor juga. Oke, jadi kemarin poinnya adalah kayak jagung itu kan sudah ada juga dilarang, tapi kita kalah juga di hukum perdagangan internasional kan? Ya, kita tidak menyiapkan diri untuk menjadi negara agraris. Jadi kita tidak bisa hadang produk orang dengan produk kita sendiri. Kenapa? Produk kita sendiri tidak ada. Kalau stop impor itu, harga jagung dari petani itu melonjak. Para petani jagung tertawa, tersenyum lebar. Peternak ayam nangis. Masuk jagung impor, harga langsung jatuh. Petani jagung nangis. Jagungnya nangis. Lalu peternak ayam tertawa. Betul. Jadi model ekonomi kita kayak gitu. Sebenarnya pemerintah kemarin itu Bang, kalau nggak salah sudah ada upaya melakukan perlindungan terhadap petani, tapi Brazil kan tidak tinggal diam juga kan, dia menggugat ke pengadilan internasional kan, akhirnya menang gitu kan. Itulah sebelum kita menandatangani perjanjian WTO itu, orang lain menyiapkan diri. Kita tanda tangan saja tanpa sehingga orang mendapatkan keuntungan atas perjanjian itu. Setiap ada perjanjian bilateral atau multilateral, mereka sudah menghitung berapa peningkatan nilai tambah bagi mereka. Kita tanda tangan aja tak menyiapkan diri. Salah kita sendiri. Persoalannya memang di modal bagi petani, bagi masyarakat Indonesia yang lemah-lemah ini, atau ada masalah lain, Bang? Karena sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri ya. Petani biar aja lah sendiri. Yang punya modal jadi pengumpul nanti, dia punya akses kepada pasar, kemudian dia yang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang petani tetaplah mendapatkan nilai tukar yang sangat rendah. Nah, itu yang terjadi. Karena saya pernah berpikiran seperti ini, Bang. Perkebunan yang ada di negara kita, rata-rata HGU-nya sudah beberapa kali diperpanjang gitu kan. Nah, saya berpikiran kenapa tidak dikembalikan saja ke masyarakat yang secara teknis mungkin nanti bisa diatur lah gitu kan, tanpa merugikan orang yang berinvestasi tadi. Diawali dengan niatnya dahulu, tetapi disiapkan dengan kerangka kerja. Kalau HGU diserahkan, kemudian serahkan kepada masyarakat, pertanyaan berikutnya adalah kelembagaannya. Masyarakat yang dimaksud siapa? Iya. Nah, jadi semuanya harus komprehensif. Diawali dengan niat baik, diikuti dengan langkah-langkah yang memang teratur. Pertanyaannya, apakah kerangka kerja itu memang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah atau? Sepertinya kita berpikir sepotong-sepotong. Pemerintah bukannya tidak ada perhatian membantu para petani, misalnya petani kakao, petani serewangi, petani aren,
wujud pemerintah ada. Itu untuk Sumatera Barat puluhan miliar itu. Dana untuk membantu mereka. Dana untuk membantu rumah produksi Serewangi misalnya kan, Asiri. Kemudian rumah produksi untuk mengelola aren. Rumah produksi untuk kakao. Pertanyaan, coba cari contoh satu saja yang hidup. Coba cari satu saja yang jalan dengan baik. Saja ya. Satu aja, beri contoh. Satu aja. Ada kakao nyaris kakao yang di kayu tanam itu, Bang? Nggak itu, masuk gitu. Coba aja cek. Kapasitas produksinya berapa, yang dipakai berapa. Coba periksa. Hampir tidak ada contoh yang bisa dirujuk bahwa program berhasil. Kebanyakan diantaranya adalah seiring dengan berjalannya waktu, dia berubah menjadi besi tua. Contoh rumah Resi Gudang Gampir di Payakumbuh. Atau unit pengolahan susu di Padang Panjang. Kan jadi besi tua. Unit pengolahan coklat yang besar itu, coba perhatikan, sebentar lagi jadi besi tua. Apa sebab? Karena pemerintah sentuh aspek produksinya, tingkatkan kapasitas satu, yang kedua kelembagaan tidak siap, pasar tidak siap. Nah, jadi kita melakukan niat baik dengan pendekatan yang parsial, akibatnya investasi pemerintah itu tak termanfaatkan dengan baik. Bang, apa beda? Abang tadi bicara tentang konteks ya, konteks pada pemerintah Hindia Belanda dengan kondisi sekarang, apa yang membedakannya? Dalam konteks kehidupan masyarakat kita ini, yang berbeda, kita kan udah merdeka. Kalau udah merdeka, berarti kalau ada pemikiran-pemikiran yang baik dapat diimplementasikan. Kenapa? Karena kontrol sudah ada di tangan bangsa Indonesia sendiri. Persoalan yang kita hadapi adalah belum ada contoh bagaimana cara menerjemahkan model penguasaan ekonomi oleh masyarakat itu seperti yang didapatkan oleh Hatta. Mana contoh? Itu problemnya. Jadi kalau semangatnya saja kita gembar-gemborkan, ayo benci produk asing. Benci produk asing. Produk dalam negerinya mana? Produk dalam negerinya mana? Buat yang kecil aja guys, apalagi yang besar ya. Nah, jadi problem kita adalah perlu pendekatan yang komprehensif. Satu itu. Yang kedua, perlu kreativitas di dalam menerjemahkan konsep Bung Hatta dalam konteks kekinian. Oke Bang, bagaimana mengimplementasikan konsep itu pada saat sekarang? Tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Oke kerabat Andalas TV, kita break sejenak.